Ini adalah psikologi trading, untuk mengendalikan psikologinya biar kita nanti tidak lepas kontrol. Selanjutnya masih berkaitan dengan psikologi trading ya. Untuk bisa kita lebih tenang di dalam tradingnya, tentu harus menggunakan modal yang sesuai kemampuan ya. Gunakan modal sesuai kemampuan. Gunakan modal sesuai kemampuan. Artinya sesuai kemampuan ini jangan memaksa. Kalau kita punya tabungan 100 juta misalnya, gunakan 20%-nya saja. Jangan digunakan semuanya. Kalau kita memaksa tidak ada modal lain, kemudian kita pinjam sana sini, kita jual sana sini, ya tentu akan sangat berbahaya kalau kita tanpa ilmu, tanpa pengalaman, kemudian mengorbankan yang jauh lebih besar, maka sangat berbahaya dan tidak kita rekomendasikan. Gunakan dengan modal yang sesuai kemampuan saja. Kalau belum punya, nabung. Kalau tidak punya sama sekali, ya jangan melirik dulu, kita belajar dulu sampai bisa. Ya, jangan gunakan yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti kita akan habis di tengah jalan ya. Ada kalanya mungkin katanya sebagai latihan saja. Latihan itu nanggung. Kalau latihan sekalian daripada terlalu kecil pakai demo. Karena kalau receh nanti kecil sedikit habis terus. Harusnya kalau dikumpulkan sudah besar, sudah banyak, bisa menahan dan punya ketahanan yang cukup. Kalau kita recehkan dengan sedikit terus begitu, deposit, lama-lama habis. Dari deposit kecil itu kalau dikumpulkan besar. Nah, itu dihindari kalau bisa. Sebelum masuk, kalau kita belum punya dana cukup, belum punya modal cukup, jangan gunakan memaksa, atau jangan memaksa dengan modal-modal yang terlalu kecil. Karena nanti hasilnya juga tidak maksimal, ketahanan juga tidak maksimal. Ya, ada kalanya mereka yang banyak berkomentar, apakah modal $50 ini bisa kita sukses di trading? Ya, jawabannya tentu aja bisa, tapi kecil sekali. Kalau ada yang ngomong $50 ini bisa sampai 100.000 US dollar dalam waktu yang cepat, jangan percaya, ini omong kosong dan halu. Ini hanya trik mereka untuk menarik orang lain ya, dengan tentu dengan tujuan, ada maksud yang lain ya. Kalau dengan modal kecil untuk mendapatkan yang besar dalam waktu cepat, ini dari mana asalnya, dari mana dapatnya, sangat tidak mungkin. Karena untuk mendapatkan besar ini harus menggunakan lot yang besar. Ini tidak bisa. Kalau menggunakan ketahanan kecil pun lotnya paling kecil, dan untuk mencapai ini dalam waktu cepat sangat kecil sekali. Sehingga jangan terlalu percaya dengan screenshot atau bahkan promosi-promosi yang model-model seperti ini. Ini 99% akan membuat kita nanti jadi tambah kacau. Ya, jangan diikuti model-model seperti ini. Ada modal kecil dapat sekian, ini omong kosong. Ya, ini nanti cenderungnya ke perjudian kayak togel itu. Togel itu modalnya kecil, 1.000 saja. Kalau dapat 4 juta. Nah, ini model-model seperti ini yang tidak sesuai seperti ini, yang tidak seimbang seperti ini bukan bisnis. Karena bisnis itu ada kondisi yang realistisnya. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan psikologi trading. Selain gunakan modal yang anget, modal yang tenang, tidak modal pinjaman dan tidak modal jual beli sana sini yang harusnya buat shift tabungan. Yang berikutnya harus realistis. Yang selanjutnya adalah realistis. Apa itu realistis? Ya, realistis itu ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan satu hari bisa 10% dan itu bisa bertahan lama, maka realistis. Kalau 1% tidak mampu, maka bukan tidak realistis sana.
Tapi kalau 1% kita bisa lakukan dengan baik, bisa profit dengan konsisten, bisa mengendalikan ketika market naik turunnya, maka ini dianggap realistis. Bahkan ada yang satu hari bisa 5%. Oh, saya 5% bisa, dengan segala resikonya 5% bisa dijalani dengan baik. Maka yang kita maksud dengan realistis di sini, ini profitnya ya. Yang saya maksud dengan realistis di sini adalah sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan keahliannya. Ya, orang yang punya keahlian 10% dan terus-menerus ada. Orang yang punya keahlian 5% satu hari terus-menerus ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau kita tidak mampu dengan 1%, ya jangan memaksa pakai 0,5% per hari. Kalau kita mampu dengan 2%, ya silakan. Sehingga kemampuan realistis ini sesuai dengan kemampuan ya. Tidak bisa kita samakan. Harus dengan angka yang sama. Realistis dalam trading itu 1% per hari. Ya, tapi ada yang bisa lebih dari ini, maka itu realistis. Ya, realistis sesuaikan dengan kemampuannya, keahliannya dan pengalamannya. Ini yang harus kita pahami. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan psikologi trading ya. Jangan lupa disiplin dan komitmen. Ketika sudah menjalankan sistem trading kita dengan baik, ketika entry sudah ada syaratnya, ketika kita nanti rugi sudah ada batasannya, sudah ada cara recovery-nya, maka jangan lupa untuk selalu disiplin mengikuti sistem trading kita. Komitmen menjalankan sistem trading kita. Ketika tidak memenuhi syarat, maka jangan memaksa untuk kita entry di sana. Yang selanjutnya yang menjadi bagian yang paling penting di dalam trading, dalam psikologi trading adalah kesabaran. Kesabaran dalam menunggu momentum, dalam menunggu peluang yang ada. Diingat, trading tidak bisa instan tapi membutuhkan kesabaran. Trading membutuhkan proses. Dan proses ini membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Maka kalau mereka yang mau instan, mau cepat, ya berarti tidak cocok di dunia trading. Kalau kita mau ekspres, mau cepat, maka sangat tidak cocok kita masuk dunia trading. Karena terburu-buruan yang selalu mendorong kita akan menjatuhkan, akan menjerumuskan kita di dalam kerugian yang berkepanjangan nantinya. Bahkan bisa jatuh MC dalam waktu cepat. Maka kesabaran menunggu peluang ini adalah mutlak harus kita lakukan. Kemudian menjalani prosesnya, latihan terus-menerus, skillnya diasah tadi. Sehingga tadi untuk menemukan satu peluang, untuk menemukan satu titik yang nyaman di dalam trigger kita, itu membutuhkan latihan yang banyak, membutuhkan latihan yang panjang, dan latihan itu butuh proses. Ada salah kita koreksi, besok lagi kita terapkan lagi, salah kita koreksi lagi, dan seterusnya. Dan tentu itu tidak bisa singkat, maka butuh waktu. Oke, dari sekian banyak ini silakan direnungkan nanti malam ini. Bagi teman-teman yang sudah banyak pengalaman trading sekalipun, silakan dikembalikan pada posisi awal dulu ya. Renungkan dulu yang sudah kita sampaikan ini, satu persatu kita renungkan mana yang menjadi titik lemah saya, mana yang menjadi saya tidak bisa konsisten di dalam profitnya ya. Dari sekian yang saya sampaikan tadi, dari A sampai Z tadi, pasti ada di antara di situ yang tidak terpenuhi. Nah, baru nanti besok kita akan bahas kembali di materi selanjutnya. Kita akan membahas lagi terkait dengan sistem trading, terkait dengan teknikalnya, terkait dengan cara membaca pasar ya.
Kalau hanya analisa bisa banyak dibaca di buku-buku, di googling juga banyak, ilmu candlestick itu juga luar biasa banyaknya, maka tidak saya jadikan sebagai materi utama. Ya, materi utama tetap berkaitan dengan kontrol emosi, tetap berkaitan dengan pengendalian diri. Ya, setelah ini nanti baru kita masuk di money management, belum ke sini, tapi money management dulu. Ya, money management ini berkaitan dengan bagaimana mengendalikan modal kita, bagaimana kontrol dari kerugian yang sudah kita derita, sehingga ketika masuk atau ketika entry mau naik mau turun sudah ada ketenangan di sana, sudah ada persiapan di sana. Ya, tidak bisa kita hanya mengandalkan pada analisa. Ya, analisa mungkin hanya menyumbangkan sekitar 20% saja. Hanya menyumbangkan 20% saja. Sisanya dari mana sisanya? Ini dari psikologi, dari money manajemennya. Sekali lagi nanti perbanyak money management, perbanyak recovery. Karena ketika kita entry salah, sudah siap nanti. Entry salah tidak menjadi masalah. Ya, justru salah bisa menjadi profit. Nah, ini nanti harus kita luruskan, mindsetnya harus kita rubah. Jangan hanya yang dicari yang hanya analisa dan analisa. Tidak pernah ketemu kalau cari analisa. Kalau hanya yang cari analisa yang valid, analisa yang akurat, analisa yang top sekalipun tidak akan pernah ada. Silakan dicamkan, silakan direnungkan nanti ya. Silakan direnungkan. Selama ini yang saya gunakan selalu fokus pada analisa. Maksudnya selalu fokus di analisa, karena analisa terus yang cari sampai pesen atau bahkan order langganan signal, langganan indikator, langganan robot dan sebagainya. Ini di sini analisa ini. Yang terjadi apa? Silakan kita introspeksi yang pengalaman ya. Berapa lama kita bisa konsisten di profitnya? Tidak akan pernah bisa. Ya, bukan saya sok lebih bisa, enggak. Saya juga sudah mengalami hal-hal seperti ini. Sudah langganan, sudah beli analisa dari orang bisa sudah. Ya, langganan sudah, beli indikator juga sudah, pakai robot juga sudah. Semuanya sudah kita lakukan. Ternyata hanya menyumbang 20%. Sisanya ini kalau kita tidak peduli tidak ketemu. Jadi probabilitasnya 80-20. Ya, kalau kita hanya fokus di sini 80-nya di luar ini maka tetap zong, salah. Kita tidak bisa konsisten di sana. Maka saya rubah 80% ini masuk di psikologi dan money management, 20%-nya hanya analisanya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini nanti bisa menjadi pemicu semangat teman-teman semuanya bahwa trading ini tidak hanya kita berpikir profitnya, tapi juga mempertimbangkan semua aspek resikonya. Tetapi kalau kita nanti betul-betul sudah memahami trading ini, maka ini bisa menjadi bisnis yang sangat-sangat luar biasa, potensinya mengalahkan bisnis yang real sekalipun. Dan ini bukan omong kosong, dan ini betul-betul ada. Tiap hari kalau kita gali bisa profit, tidak akan pernah habis. Tidak pernah kenal musim dan tidak pernah ada saingan ya, kita bisa kapan saja. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa kita sampaikan ini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sementara saya tidak membahas teknikal, saya tidak membahas panjang lebar terkait dengan money management, karena topik pada malam hari ini hanya saya fokuskan pada manajemen psikologi biar mengingatkan teman-teman semuanya yang belum berpikir secara sehat terkait dengan trading, yang masih fokusnya hanya pada keuntungan untuk pelan-pelan kita rubah mindsetnya menjadi satu proses yang harus kita jalani. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.